Naman kemudian memiringkan tubuhnya ke arah Dini. Jangan berlebihan dalam memujiku, Non. Aku hanya manusia biasa. Sungguh, aku melakukan semua ini karena pengabdianku kepada Non dan juga keluarga Non. Dini tersenyum. Apapun itu, aku dan keluargaku sangat berterima kasih padamu, Naman. Naman tersenyum lalu berkata, berhentilah memujiku, Non. Kalau tidak, nanti kepalaku bisa besar. Sebaiknya kita tidur sekarang. Dini mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Naman kembali ke posisinya semula. Sementara Dini masih memiringkan tubuhnya menghadap Naman. Setelah beberapa menit berusaha memejamkan mata, akhirnya Naman dan Dini pun tidur dengan posisi sedikit berjauhan. Namun entah bagaimana, saat keduanya bangun di pagi hari, Dini tidur dalam pelukan Naman. Hal itu membuat Dini dan Naman terperanjat kaget, terutama Naman. Ya ampun, Non. Maaf, Non. Saya minta maaf. Perasaan tadi saya tidur menghadap ke sana, tapi Naman tidak melanjutkan perkataannya. Dia hanya melihat Dini yang tertunduk tak berkata apapun. Naman kembali berkata, Non, saya sungguh minta maaf. Dini menatap Naman. Tidak apa-apa, Naman. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba aku tidur dalam pelukanmu. Mungkin waktu kita tidur, kita bergerak dengan sendirinya. Naman berpikir sejenak. Dini kembali berkata, ya sudahlah, Naman. Jangan pikirkan hal itu. Sebaiknya kita pergi mandi. Dini kembali berkata dalam hati, mengapa Naman begitu kaget? Padahal kita kan sudah menjadi suami istri. Apa mungkin sebenarnya Naman hanya terpaksa menikahiku? Naman dan Dini kemudian secara bersamaan berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Lagi-lagi tanpa sengaja mereka memegang gagang pintu kamar mandi secara bersamaan. Naman dan Dini saling berpandangan. Ketika Naman sadar, Naman segera melepaskan tangannya yang saat itu menggenggam tangan Dini. Maaf Nona, silakan Nona duluan. Dini pun mengatakan hal yang sama. Tidak Naman, kamu saja duluan. Naman menolak. Tidak Nona, Nona saja yang duluan. Akhirnya Dini pun masuk ke kamar mandi terlebih dahulu, sementara Naman duduk menunggunya di sebuah sofa yang tak jauh dari tempat tidur mereka. Beberapa menit kemudian Dini keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan selembar handuk membalut tubuhnya. Melihat hal itu Naman tampak kaget. Setelah itu Naman tertunduk berusaha membuang pandangannya. Dini yang melihat Naman bersikap seperti itu pun juga tertunduk. Naman kemudian berjalan di belakang Dini dan masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian Naman keluar memakai celana panjang berwarna putih dengan baju kaos berwarna merah marun membuat kulit Naman yang putih terlihat semakin bersih. Naman berjalan mendekati Dini yang saat itu sedang merias sedikit wajahnya. Naman meraih sisir dan menyisir rambutnya dengan pelan agar airnya tidak mengenai Dini. Naman, hari ini kamu mau kemana? Kata Dini kepada Naman yang saat itu masih menyisir rambut panjangnya. Setelah mengembalikan sisir yang dipakainya ke tempat semula, Naman berkata, saya tidak kemana-mana Nona, tetapi jika Nona memintaku untuk mengantar Nona, saya siap. Dini berdiri tepat di hadapan Naman. Maukah kamu mengantarku ke pantai itu lagi? Naman mengangguk pelan. Tentu saja Nona. Setelah sarapan Dini pamit kepada papa dan mamanya untuk keluar bersama Naman. Tentu saja papa dan mama Dini mengizinkannya.
Di sepanjang jalan, Dini dan Naman seperti sepasang merpati yang terlihat malu-malu. Mereka begitu terlihat kaku untuk memulai obrolan kecil. Hanya senyuman yang sesekali mereka lemparkan satu sama lain. Di waktu yang berbeda, tanpa sengaja Naman dan Dini secara bersamaan hendak mengatakan sesuatu. Hal itu membuat keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Katakan Naman, apa yang akan kamu katakan? Naman pun berkata, "Tidak Nona, sebaiknya Nona saja yang duluan." Hal itu sering sekali terjadi di antara keduanya. Setibanya mereka di pantai, Dini dan Naman berjalan berdampingan. Saat sedang asik berjalan sambil melihat pemandangan laut yang begitu indah, tiba-tiba saja Dini hampir terjatuh karena kakinya tersandung ranting kecil. Hal itu membuat Naman terkejut dan langsung menolong Dini dengan memeluknya. Dini dan Naman saling berpandangan. Tetapi suara sahutan burung menyadarkan mereka. Naman membantu Dini berdiri dan melepaskan pelukannya. Keduanya tertunduk tersipu-sipu malu. Setelah itu, Naman mengajak Dini untuk berjalan di sepanjang pinggir pantai itu sambil berbagi cerita. Dini tertawa lepas setiap kali mendengar cerita-cerita lucu dari Naman. Dan sesekali tanpa Dini sadari, Dini memukul lengan Naman ataupun menyenggol bahunya. Hal itu pun juga terkadang dilakukan oleh Naman terhadap Dini. Dini tidak menyangka, ternyata Naman orangnya sangat mengasyikan dan sangat lucu. Naman selalu saja berbagi cerita yang membuat Dini melupakan masalah yang ada dalam hidupnya. Di saat asik mengobrol, tiba-tiba Dini merasa mual. Naman kemudian mengajak Dini untuk ke rumah sakit. Namun Dini menolak. "Tidak Naman, aku baik-baik saja." Naman menatap Dini penuh kekhawatiran. "Tapi Nona," Dini lalu berkata, "ini ada hal yang wajar yang biasa dialami wanita hamil." Naman pun merasa lega. Setelah itu, Naman mengajak Dini kembali pulang ke rumah. "Non, sebaiknya kita pulang sekarang. Non butuh istirahat. Non tidak boleh terlalu capek." Dini pun menuruti perkataan Naman. Mereka kembali pulang ke rumah. Kurang lebih sebulan sudah pernikahan Dini dan Naman. Seperti biasa, Dini selalu diantar jemput oleh Naman pergi kuliah. Teman-teman Dini yang melihat kedatangan Naman dari kejauhan untuk menjemput Dini menggoda Dini. Din, supir tersayangmu sudah datang tuh." Dini hanya tersenyum malu mendengar teman-temannya menggodanya. Teman Dini kembali berkata, "Oh ya Din, apa sih rasanya kalau supir pribadi jadi suami?" Dini berusaha menjawab pertanyaan teman-temannya. "Rasanya seperti es campur, beraneka rasa, tapi rasa manisnya tetap dominan." Mendengar jawaban Dini, teman-teman Dini kembali menggoda Dini. Wow, 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 apa maksudnya nih? Jangan-jangan malam pertama pertahanan kamu langsung jebol, Din. Atau jangan-jangan sekarang kamu sudah hamil? Dini belum sempat mengatakan apapun. Tiba-tiba saja Dini merasa mual dan ingin muntah. Dini segera berlari menjauhi teman-temannya dan mendekati Naman yang saat itu membuka pintu untuknya. "Ada apa dengan Dini? Kenapa tiba-tiba saja dia lari menjauhi kita?" kata salah satu teman Dini. Teman Dini itu berkata sambil melihat Dini memasuki mobilnya. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Atau mungkin yang kamu katakan itu benar. Saat ini Dini sedang hamil." Temannya kemudian berkata, "Mungkin saja." Di sepanjang jalan Naman terlihat khawatir melihat keadaan Dini yang begitu pucat. "Non, apakah tidak sebaiknya kita ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Nona?"
Dini menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Naman, aku baik-baik saja. Aku sudah katakan padamu, ini ada hal yang wajar bagi wanita hamil. Naman kembali memujuk Dini. Iya Non, saya tahu hal itu. Tetapi tidak ada salahnya jika kita memeriksa keadaan Nona dan bayi Nona. Lagi pula, apakah Non merasa tidak ingin mengetahui keadaan bayi di dalam perut Nona? Dini terdiam sejenak lalu berkata, baiklah Naman. Naman tersenyum lalu meraih teleponnya. Halo Tuan? Pak, saya dan Non, maksud saya dan Dini pulang sedikit terlambat karena kami mau ke dokter kandungan untuk memeriksa keadaan Dini dan bayinya. Setelah menutup telepon, Naman memutar arah mobilnya. Nona mau makan apa? Biasanya kalau orang hamil muda, pasti ada makanan-makanan unik yang diinginkan. Dini menggelengkan kepalanya. Tidak Naman, aku tidak menginginkan apapun. Naman terdiam. Sesampainya di rumah sakit, Naman langsung meminta Dini untuk duduk di ruang tunggu. Sementara Naman langsung pergi ke bagian pendaftaran. Non tunggu di sini ya, saya pergi mendaftar dulu. Setelah mendaftar, Naman kembali ke ruang tunggu menemui Dini. Naman melihat Dini tak lagi sendiri. Dini sedang bersama dengan seorang laki-laki bersama istrinya. Ternyata laki-laki itu adalah Farhan yang membawa istrinya memeriksakan kandungannya yang saat itu terlihat besar. Dini, kata Farhan. Dini pun tampak kaget melihat Farhan berdiri tak jauh darinya. Naman kemudian mendekati Dini yang saat itu sedang melihat istri Farhan sedang menggandeng tangan Farhan mesra. Farhan kembali berkata, apa yang kamu lakukan di poli kandungan, Dini? Dini dan Naman saling berpandangan. Farhan kembali berkata, ada apa Dini? Kenapa kamu diam saja? Oh, maaf, aku lupa kalau kamu marah padaku.